Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Syifa Fahriyah SPDI, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PABP, kelas 7. Nah, anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Adapun kompetensi dasar pada bab ini, yang pertama untuk sikap spiritualnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian untuk sikap sosialnya yaitu menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti dan kerja keras sebagai implementasi makna al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Untuk pengetahuannya yaitu memahami makna al-asma'ul husna, al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Dan terakhir, untuk keterampilannya yaitu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani al-asma'ul husna, al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Nah, selanjutnya untuk pengertiannya yaitu iman kepada subbab yang akan dibahas pada kali ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih arti dari iman itu? Iman secara bahasa artinya percaya, meyakini dengan sepenuh hati atau percaya. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini dalam hati, mengucap dengan perkataan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Nah, maksudnya kalau iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada dan telah menciptakan kita juga alam semesta ini. Rukun iman ada 6 perkara dan iman kepada Allah merupakan rukun iman yang paling pertama. Jadi, kalau misalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama itu harus meyakini terlebih dahulu. Meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian setelah kita meyakini, kita mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan syahadat, mengucapkan bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kemudian yang ketiganya yaitu melakukan dengan amal perbuatan. Setelah kita mengucapkan atau setelah kita meyakini dalam hati, kemudian kita mengucapkan dengan lisan, selanjutnya kita juga harus melakukan dengan amal perbuatan. Maksudnya bagaimana? Percuma kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi yaitu kita melakukan dengan perbuatan itu, maksudnya kita melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita itu misalnya mengerjakan apa sih nih yang diperintahkan oleh Allah? Nah, kita melakukan sholat, kemudian kita membayar zakat, melakukan puasa wajib. Kemudian kalau meninggalkan yang dilarang oleh Allah banyak juga. Misalnya kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mencuri dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Maksud dari melakukan dengan amal perbuatan. Jadi bohong jika kita bilang kita beriman tapi kita tidak melaksanakan perintah Allah dan juga kita tidak meninggalkan larangan Allah. Berarti kita belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian sekarang adalah tentang al-asma'ul husna. Apa sih itu asma'ul husna? Nah, kalian pasti sering sekali mendengar asma'ul husna dalam masjid mungkin, atau misalnya di dalam televisi, YouTube dan sebagainya. Ini sudah tidak asing lagi. Nah, maknanya apa sih? Asma'ul husna itu artinya apa sih? Nah, apalagi kalian sering membaca Al-Quran. Jika kalian sering membaca Al-Quran, pasti kalian itu akan menemukan di dalam lembaran setelah jilid itu ya, lembaran pertama, kalian akan menemukan itu kata-kata dalam bahasa Arab dari ya huwallahu rahmanur rahim. Nah, itu adalah
Al-Asmaul Husna. Nah, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara lebih dekat, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi melalui nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Kemudian kita mengetahui sifat-sifat Allah dan nama-nama tersebut disebut dengan Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang baik. Asma itu nama-nama, husna itu yang baik. Secara istilah, Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan dan kemuliaan yang dimilikinya. Nama-nama Allah yang baik tersebut memiliki 99 nama. Nah, jadi kalian pasti hafal dong 99 nama ini. Jadi kita jika ingin lebih dekat lagi dengan Allah, kita ingin mengenal Allah, minimal kita harus hafal dulu nih Asmaul Husna itu, kalau bisa sama artinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Nah, ini adalah dalil Allah yang menegaskan bahwa ada Asmaul Husna itu ya sebagai bentuk atau sebagai sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Jadi kita jika ingin memang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui juga nama-nama Allah yang agung tersebut. Nama-namanya, kemudian artinya itu apa. Baik anak-anak, cukup sekian materi untuk yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.